Hai guys, teman-teman yang saya sayangi, ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya mau berbagi ilmu kepada kalian tentang akuntansi sewa atau accounting list. Nah, dalam hal ini saya mau membahas bagaimana sih menentukan kategori sewa itu sendiri. Apakah termasuk sewa operasi, operating list, atau financing list, atau operasi modal. Nah, meskipun sedikit, mungkin lama-lama akan jadi bukit. Nah, bagaimana sih menentukan atau memahami akuntansi sewa itu dengan baik? Nah, sebenarnya akuntansi sewa itu mudah. Kita awali dengan pengertian terlebih dahulu ya. Nah, sewa itu sendiri adalah suatu perjanjian antara si lessor, yaitu yang menyewakan, dengan si lessee, yaitu orang yang menyewa, atas hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati oleh keduanya tersebut. Nah, umumnya akuntansi sewa itu non-cancelable atau tidak dapat dibatalkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan sejenis sewa secara berulang-ulang. Nah, dalam hal ini saya mau memberikan contoh yang sederhana. Misalnya ketika di kelas, di mana ketika misal si Fahri pinjam pensil kepada si Hafid. Nah, terkadang kita sebagai orang yang meminjami, yaitu si Hafid, akan langsung meminjaminya langsung atau memberikan syarat terlebih dahulu kepada si Fahri. Biasanya syarat tersebut diberikan dalam bentuk kapan pensilnya itu dikembalikan, terus apakah sama Hafid langsung dikasih setelah dipinjam sehingga pensil tersebut menjadi milik si Fahri. Nah, sama halnya dengan contoh tadi, untuk kategori yaitu meminjami secara langsung tanpa ada syarat lain, dalam tujuan akuntansi disebut sebagai operating list. Sedangkan yang tadi memberikan syarat langsung atau syarat terlebih dahulu disebut sebagai financing list atau sewa modal. Dalam financing list itu sendiri terdapat 4 syarat, antara lain yang pertama adanya transfer ownership atau transfer kepemilikan, yaitu tadi pensil jadi milik si Fahri. Nah, kemudian yang kedua adanya BPO, yaitu ini bargain purchase option. Nah, itu opsi untuk membeli pensil dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajarnya. Kemudian yang ketiga, masa sewa itu mendekati masa manfaat ekonomis. Yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa minimum itu atau bisa disebut TPMLP itu mendekati nilai wajar aset, yaitu fair value. Nah, jika salah satu dari 4 syarat itu terpenuhi, maka sewa itu udah dapat disebut sebagai financing list. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika masih diberi kesempatan lagi, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yang masih mengenai akuntansi sewa ini atau leasing. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian. See you next time. Dah.